Selamat pagi semuanya. Salve, salve, salve. Kembali lagi bersama kami Komsos Paroki Bunda Maria Serui dengan saya sendiri Sivora Maria Jausuba dan juga Floribertus Yosef, Romo Paroki Bunda Maria Serui. Baik teman-teman, jadi pagi hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama dengan Romo Paroki kita. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke inti dari pada pagi hari ini, saya mau tanyakan sedikit bagaimana perasaan Romo pagi hari ini. Bagaimana Romo? Ya, aman. Aman saja. Aman saja, ya, Romo. bersukacita ya. Puji Gitu. Tuhan. Ya, setelah Sehat-sehat. melampaui Ya. kesibukan kita selama Masa Paskah, hari ya suci pekan kemarin, suci pekan ya, suci. gitu. Romo sama pekan suci ini Romo bertugas pelayanan di mana saja? Waktu pekan suci dimulai Minggu Palma ya. Saya Minggu Palma bertugas di Stasi Waropen ya. Tapi rencana sampai pekan suci selesai di Waropen ya, ada sedikit perubahan. Mengapa? Karena umat ya mengharapkan bahwa hari Jumat Agung itu kan ada jalan salib hidup ya. Nah, sehingga panitia penyelenggara Paskah khususnya pemeran jalan salib hidup ya, itu mengharapkan bahwa Romo Paroki alangkah baiknya kalau mendampingi umat yang melaksanakan jalan salib hidup yang dimulai dari alun-alun Serui ya sampai ke lokasi kompleks gereja Paroki Bunda Maria Serui. Nah, sehingga hanya Minggu Palma saya ada di Stasi Waropen dan selebihnya Trihari Suci sampai Minggu Paskah ya saya berada di paroki. Dan kebetulan di pekan suci ini kita ada 2 imam ya, imam tamu ya dan imam rekan ya, yang Yohanes Kayame itu Pater Rekan dan Pater Wandi Raya itu membantu kita ya untuk asistensi Paskah ya itu. Baik, jadi seperti yang teman-teman ketahui selama untuk tahun ini Paskah di Paroki Bunda Maria Serui ini sedikit beda dan juga spesial karena setelah sekian tahun lamanya Paroki Bunda Maria Serui ini kita melakukan visualisasi jalan salib hidup di mana semua umat paroki membawakan perannya masing-masing untuk melancarkan visualisasi jalan salib hidup ini. Karena itu juga seperti yang tadi Romo Tanto katakan, untuk Minggu Palma Romo bertugas di Stasi Waropen, sedangkan selama pekan suci dari Kamis Putih hingga pada Minggu Paskah Romo bertugas di Paroki Bunda Maria Serui di sini sendiri. Baik. Nah, Romo, setelah kita melewati Minggu Paskah kemarin, apakah Romo punya pesan Paskah untuk umat di seluruh Paroki Bunda Maria Serui ini? Ya, baik. Terima kasih. Ya, sebagai Romo Paroki saya ya memang ada keprihatinan, tapi juga ada kebanggaan untuk umat di Paroki Bunda Maria Serui, bukan hanya di Paroki di Serui sini saja ya, tetapi juga beberapa umat yang ada di Panduami termasuk stasi di Dawai, stasi Santo Paulus Dawai dan juga stasi Waropen ya itu. Nah, di sana tentunya dari 3 tempat ini punya persoalan yang ya pada umumnya sama, tetapi ada spesifikasi tentunya ya, baik di Waropen maupun di Bunda Maria Serui ini dan juga di Dawai. Kalau di Dawai kita tahu umat itu kebanyakan pegawai atau karyawan perusahaan ya, Kodeko ya itu.
Nah, sedangkan di Waropen itu ada 2 gereja ya, di SP maupun di Batu Saman, dan karakter umat di Waropen baik di Batu Saman dengan di SP itu pada umumnya berbeda ya gitu ya. Nah, berbeda karena latar belakang suku, berbeda karena latar belakang pendidikan, juga berbeda karena mata pencahariannya ya. Oke, sekarang ada perubahan-perubahan. Nah, ini tentunya perlu disikapi secara khusus ya. Juga termasuk di stasi Dawai Santo Paulus Dawai yang notabene karyawan itu lebih banyak umat yang bekerja di perusahaan. Dan kita tahu semua akhir-akhir ini perusahaan sedang ya sedikit-sedikit goyang ya, entah karena apa ya, pasti ada masalah-masalah internal ya dari perusahaan ya, apakah manajemennya atau apa ya. Nah, jadi banyak juga yang dirumahkan ya, termasuk banyak umat kita di Dawai yang dirumahkan, padahal mereka harus memberikan nafkah, penghidupan bagi keluarga, bagi anak-anaknya ya. Bahkan yang masih bujang pun mereka datang ke Dawai bekerja di sana juga ada beban ya gitu, membantu orang tua, entah orang tua yang harus membiayai adik-adiknya ya, dan keterbatasan itu maka mereka datang untuk membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Nah, ketika mereka dirumahkan ya bagaimana ceritanya itu nanti ya, untuk hidup mereka sendiri di rantau, ketika dia tidak mendapatkan pekerjaan, mau makan di mana, mau tinggal di mana. Nah, padahal mereka tinggal selama ini kan kos ya. Jadi kita melihat keadaan umat kita ya, juga diserui di mana ya beberapa waktu lalu setelah diumumkan ya dari Dinas Kesehatan terutama bahwa di Seru ini penyakit HIV/AIDS meningkat ya sampai 3.000, bahkan diikuti oleh malaria ya. Di mana kita umat masyarakat di Serui umumnya sedikit meremehkan penyakit malaria. Kalau sudah minum obat selesai langsung bekerja dengan penuh semangat, padahal malaria harus memang istirahat ya. Pas kami minum obat berarti harus tetap istirahat baik ya gitu. Nah, ini seringkali kan diabaikan oleh banyak masyarakat kita, sehingga ambulans pembawa jenazah itu berapa kali, hampir mungkin seminggu pasti seminggu pasti ada 2-3 kali lewat ya, berbunyi ya. Nah, ini menjadi tanda apa ya. Nah, ini juga perlu disikapi bagaimana pekan suci dari Minggu Palma sampai Trihari Suci sampai Minggu Kebangkitan. Ya, tentu ada nilai-nilai yang harus disampaikan dan dihidupi, dihayati dalam kehidupan umat sekalian. Baik, seperti yang Romo Tanto sampaikan, jadi di masa Paskah ini bahwa ada nilai-nilai yang harus dipetik khususnya untuk orang-orang Kristiani, bahwa kita diberikan pesan bahwa bagaimana kita untuk selalu menghargai kehidupan ini. Baik Romo, setelah tadi pesan Paskah sudah, apakah Romo punya harapan khusus untuk Romo punya umat di Paroki Bunda Maria Seru ini? Harapan saya kiranya dengan pekan suci yang sudah kita lewati bersama, juga secara khusus juga pas Trihari Suci, dan lebih istimewa lagi ada visualisasi bagaimana kisah sengsara Yesus Kristus Tuhan kita ya. Dan itu bukan hanya sekedar visualisasi, tetapi manusia, orang beriman itu untuk memperdalam iman itu tidak hanya mendengar ya,
tidak hanya melihat, tapi juga mencoba untuk menghadirkan kembali peristiwa yang dulu, yang pada saat zaman Yesus masih bersama para murid, sampai Yesus harus menderita, menanggung penderitaan, dibunuh, disalib, dan akhirnya bangkit. Semua peristiwa ini ya, itu tentunya terjadi karena memang Tuhan sendiri mencintai kita. Ya, apapun keadaan kita. Dan cinta Tuhan itu cinta yang membebaskan, bukan cinta yang membelenggu. Ya. Jadi diharapkan baik umat, baik di paroki, di Panduwami maupun di 2 stasi, Waropen dan Dawai ya, itu sungguh-sungguh mau menumbuhkan budaya kasih. Budaya kasih yang menghidupkan baik diri sendiri maupun orang lain. Budaya kasih yang tidak membelenggu, ya, membelenggu berarti membatasi saudara-saudari kita yang tadi saya bilang ya, terbuka kepada saudara-saudari kita. Berapa umat di Dawai yang kena PHK dan harus dirumahkan, ya. Kemudian di stasi di Waropen, ya, itu mengapa harus ada saling penindasan, ya, satu dengan yang lain, saling ada iri hati satu dengan yang lain, ya. Karena berbeda latar belakang ekonomi secara umum, ya. Nah, itu antara yang petani berkebun dengan PNS yang setiap bulannya, ya, itu pasti ada gaji, ya, pendapatan hasil pekerjaannya sebagai PNS. Nah, ada yang pedagang, ya, sambil berkebun berdagang dari hasil kebunnya. Itu kan satu pihak pasti harapannya setiap bulan pasti punya ada income, ya. Berarti satu pihak belum tentu, ya, harus berjuang. Nah, ini menjadi gap, ya. Gap ini kalau tidak disikapi dengan kasih tadi, ya, maka akan terjadi saling menindas, saling cemburu dan iri hati, ya. Bahkan sisi lain, perkawinan yang seringkali belum beres, banyak perkawinan yang belum beres, ya. Dan ini sangat menonjol, gitu. Sehingga ini menjadi satu keprihatinan, bahkan keprihatinan itu bukan hanya dari imamnya, tapi juga umat saudara-saudarinya, ya, untuk turut mendukung, mendorong, memberikan semangat supaya menyelesaikan persoalan-persoalan perkawinan tadi, ya. Bahkan di Serui sendiri yang tadi notabene makin tinggi penyakit HIV/AIDS, malaria, ya, dan di sana ada apa? Ada nilai yang tergerus, ya, tergerus yang tentunya bukan hanya anak-anak, orang-orang pemuda-pemudi saja, ya. Ternyata orang-orang tua, ya, itu yang sudah dewasa, ya, itu tergerus etika moralnya, nilai-nilai baik nilai-nilai, yang sudah terabaikan, iya, nilai-nilai kasih yang membebaskan tadi sudah tergerus, bahkan sampai hilang. Nah, itu tandanya apa? Tandanya bahkan orang tua dengan, ya, namanya orang tua, suami dengan istri semacam seperti, ya, sudah biasa kalau melakukan perselingkuhan, ya. Bahkan, ya, seolah-olah orang tua diam itu tidak menegur ketika, ya, misalnya suami berbuat tidak pantas terhadap anaknya sampai bertahun-tahun.
Banyak kasus-kasus seperti Nah, itu yang sudah itu. terjadi di zaman Di sekarang. zaman sekarang khususnya di Kabupaten Yapen ini, di Yapen Paroki Bunda Maria Serui ini ya. Iya, Dan itu bukan terjadi di luar gereja sana. iya, di dalam Ya, gereja di pun dalam terjadi. gereja Katolik Iya. lagi. Ya, ini menjadi keprihatinan. Mengapa keprihatinan kita. anak bisa diperkosa, ya, bahkan ibunya diam, tidak melarang, Iya, bahkan Ya. hanya cenderung diam. cenderung diam Dengan hal yang begitu. seharusnya tidak Iya, seharusnya. itu. Nah, itu. Jadi jangan sampai itu terjadi di beberapa keluarga. Ya, itu. Biasanya diam-diam toh. Iya. Gitu, diam-diam, tidak mau, dan orang yang ada di sekitarnya yang sama-sama Katolik juga diam. Iya. Tidak ada niat untuk membantu. untuk buka Iya, suara. tidak ada niat membantu untuk mengingatkan, menegur, ya, begitu. Ya, ini sampai membiarkan itu terjadi sampai bertahun-tahun. Ini kan keprihatinan yang, aduh, Iya. etika moralnya itu sudah tidak ada moral. Jadi menjadi hidup seperti binatang. Iya, kalau sudah binatang itu tidak tahu melihat etika. batasnya, oh ini istri, ini suami, oh itu anak, ya kan? Entah statusnya anak itu entah anak kandung atau anak piara, ya kan? Itu. Ya. Seperti itu. Jadi ini keprihatinan kita, ya, bukan hanya saya sebagai imam, tentunya juga Pater tamu, asistensi, ya, Pater Wandi Raya dengan Pater Rekan, ya, Pater Yohanes Kayame. Kebetulan kita bersyukur mendapatkan 3 imam yang melayani Pekan Suci di sini. Tapi itu saya rasa juga menjadi keprihatinan gereja. Iya. Ya, bukan hanya di Paroki Bunda Maria Serui saja, Tapi untuk seluruh gereja Katolik di dunia. Begitu, betul. Ya, nah, jadi kasih itu harus ditumbuhkan, budaya kasih yang membebaskan, bukan budaya kasih yang mengikat dan membelenggu orang dan menghantar orang kepada kegelapan, kejahatan dosa. Ya. Kalau seperti itu maka kita sebagai manusia kehilangan citra dan martabat kita sebagai ciptaan Allah. Ya. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail dari Romo Tanto sendiri, bahwa gereja-gereja Katolik di dunia itu sangat memiliki keprihatinan kepada masalah-masalah yang telah terjadi di dunia ini, yang dimana hal itu sering terjadi dikarenakan faktor terbesarnya yaitu tidak adanya kasih antar sesama manusia. Yang adanya adalah kasih yang membelenggu atau mengikat seseorang sehingga menyebabkan yaitu kejahatan-kejahatan di dunia ini. Baik Romo, setelah tadi ini yang terakhir Romo, yaitu di khususnya Komsos di Paroki Bunda Maria Serui ini, dari awal Romo lah yang yang menjadi peran awal dari terbentuknya Komsos Paroki Bunda Maria Serui ini. Jadi apakah Romo ada pesan untuk kita Komsos supaya kedepannya kita lebih baik lagi dalam bekerja, karena ya kita sebagai terkhususnya kebanyakan Komsos kan itu anak muda. Saya juga sendiri ini masih dibilang cukup labil. Jadi bagaimana pesan Romo sendiri untuk Komsos supaya kedepannya Komsos dapat bekerja lebih baik lagi? Baik, apapun ya pekerjaan itu maupun bidang komunikasi sosial, ya, pada intinya prinsipnya ya komunikasi sosial yang ada di paroki kita, ya, Komsos juga di paroki-paroki lain adalah dasarnya adalah menjadi corong pewartaan gereja bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk intern gereja paroki saja, tetapi juga di luar paroki yang bahkan yang bukan Katolik, supaya kita memberikan pengajaran, bukan dalam pewartaan itu tentu ada pengajaran iman. Nah, sehingga kita mau menjembatani kesalahpahaman
bagaimana orang di luar sana ya itu salah memahami tentang iman gereja Katolik. Nah, ketika itu salah memahami, nah bagaimana sikap dari gereja Katolik sendiri, umat, bahkan orang-orang muda ya, gitu, yang kebetulan orang-orang muda Katolik dipercaya untuk mengelola komsos paroki ini ya, walaupun dengan alat yang sangat terbatas ya, tidak canggih ya, gitu. Tapi mari kita bersama-sama untuk mengembangkan itu. Siapa tahu dengan kesungguhan adik-adik, teman-teman, kakak-kakak orang muda Katolik dalam mengelola komsos di paroki ini, selain menjadi corong bagi gereja untuk mewartakan pengetahuan iman, mewartakan iman itu sendiri, bagaimana bisa memberikan pencerahan bukan hanya sebagai umat Katolik saja, tetapi juga masyarakat luas, sehingga kita saling memahami, kita saling mengerti antar keyakinan, lintas iman tadi ya, itu sehingga damai kasih itu tadi boleh terwujud melalui karya-karya yang dilaksanakan oleh Komsos ya. Bisa berkembang ketika ada perencanaan agenda-agenda ya dalam setiap tahunnya ya, itu ya, dan itu menjadi isian atau konten dari Komsos itu, bukan hanya untuk menjelaskan, memberikan pencerahan iman, tapi dengan cara yang berbeda, seperti sekarang ini ya, misalnya. Terus bagaimana menjalin relasi kepada pemerintah, kepada keyakinan lain, ya sederhana saja seperti kemarin ucapan selamat Idul Fitri atau selamat ulang tahun bagi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen ya, gitu. Ya, nanti itu bisa dikembangkan lagi dengan keyakinan-keyakinan yang lain seperti saudara-saudara kita ya, orang Hindu Buddha pada saat perayaan Nyepi, penyelesaian perayaan Waisak ya, itu. Nah, jadi itu menjadi satu sarana ya, khususnya juga bagi orang muda Katolik itu menggali talenta ya, itu. Jadi banyak hal yang positif tentunya yang bisa diambil oleh adik-adik, kakak-kakak orang muda Katolik di paroki kita. Baik teman-teman, dari yang Romo katakan sendiri itu menekankan bahwa walaupun Komsos Paroki Bunda Maria Serui itu merupakan suatu organisasi yang berasal dari gereja Katolik, tetapi bukan berarti kita hanya berfokus pada keagamaan Katolik. Kita juga berbagi informasi dan segala sesuatu wawasan yang dapat kita bagi dengan lintas agama. Bahkan seperti yang tadi sudah Romo katakan, kita memberikan ucapan selamat, contohnya seperti hari raya agama lain maupun seperti ulang tahun dari Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri. Nah teman-teman dan juga Romo Paroki, kita sudah sampai pada akhir dari bincang-bincang santai tapi tetap bermutu ini. Jadi dengan saya Sifora Maria Josuba dan juga Floripetus Yosef, Romo Paroki Bunda Maria Serui, kami ucap pamit undur diri. Salve, 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 salve. salve.